Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Aquarius. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general, mungkin juga bisa vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Aquarius. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini ya. Yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke teman-teman, kita akan langsung shuffle kartunya ya. Aku akan ambil 5 kartu dan kita akan segera mengetahui bagaimana kira-kira perasaan dia kepada kamu nih para Aquarius ya. Untuk kamu yang sedang dalam tahap pendekatan, untuk kamu yang sedang mendekati seseorang, ataupun untuk kamu yang memang sedikit penasaran nih, kira-kira apa sih yang dia rasakan kepada kamu ya. Pikiran dia kepada kamu, pendapat dia mengenai kamu, ataupun hal-hal lain yang sebenarnya belum sempat ataupun belum berani dia utarakan kepada kamu. Oke? Ini aku akan shuffle lagi ya. Oke, kita sudah ada 5 kartu nih ya, teman-teman. Ada Nine of Wands, Knight of Knight of Cups ya. Oke. Five of Wands, King of Wands, dan Page of Wands. Oke, ini banyak sekali wands-nya ya. Oke, untuk teman-teman Aquarius, di sini kalau aku lihat dari kelima kartu ini ya, sebenarnya kalau dibilang bagaimana perasaan dia kepada kamu, kalau aku lihat sebenarnya ada rasa suka ya, ada rasa suka yang sudah mulai timbul ya, ada rasa tertarik ya, ada rasa nyaman juga yang sudah mulai timbul di sini. Karena di sini ada Nine of Wands ya, dia merasa bahwa kamu itu bisa menjadi pendengar yang baik, teman yang asik juga ya, untuk diajak ngobrol, untuk diajak hangout, untuk diajak bercerita, untuk diajak curhat. Dan dia juga melihat sebenarnya kalaupun memang pada akhirnya nanti misalkan kalian bisa berkomitmen dalam suatu hubungan yang resmi gitu ya, dia merasa bahwa dia bisa menikmati hidup loh. Dia merasa hubungan kalian tuh bisa istilahnya ada dinamikanya loh, seperti yang dia inginkan juga gitu ya. Kalau aku lihat sih seperti itu ya, karena orang ini cukup bisa dibilang orang yang kamu fokuskan ini orangnya cukup romantis juga ya. Dia sering istilahnya dia penuh gitu ya dengan ide-ide romantis, bagaimana cara untuk membuat agar nantinya kalau dia memang sudah memiliki pasangan, bagaimana caranya membuat pasangan dia itu nggak merasa bosan. Itu selalu ada sesuatu yang exciting gitu ya, yang benar-benar menggembirakan ataupun menggairahkan untuk dicoba gitu ya dalam hubungan tersebut. Intinya adalah orang ini sebenarnya suka sekali mengeksplor berbagai hal gitu ya, yang dimana dia bisa suka adventure ya sebenarnya orang ini ya, suka mencoba hal-hal baru gitu ya, termasuk juga dalam hal romantic relationship gitu ya. Intinya adalah orangnya dia ingin selalu mencoba hal baru, bagaimana agar hubungan kalian tuh tetap ada dinamikanya dan tidak terasa bosan. Soalnya dia sendiri, sepertinya orang yang kamu fokuskan ini orangnya adalah tipe yang bosenan ya, gampang bosan, sehingga dia harus selalu mencari alternatif baru, cara baru, ide baru ya, petualangan baru supaya dia nggak merasa bosan. Dan dia merasa bahwa kamu juga memiliki sifat yang sama, sehingga dengan kamu itu bisa klop nih kalau suatu saat kalian bisa ada dalam suatu komitmen ataupun dalam suatu hubungan. Impresi dia yang pertama itu adalah sebenarnya seperti itu. Nah, tapi ini ada tapinya ya. Sebenarnya kalau aku lihat memang untuk saat ini untuk saat ini memang belum, dia sendiri dalam hati dia itu belum siap ya. Belum siap untuk mengarah kepada hubungan komitmen ataupun hubungan jangka panjang ya. Di sini kalau aku lihat mungkin pada saat ini dia cenderung hanya ingin mencari teman sebanyak-banyaknya ya. Mungkin kalau ada beberapa, satu atau dua atau tiga orang yang dia suka ya, dia merasa ya sudah itu bonus aja lah ya. Tetapi fokus dia itu bukan untuk mencari komitmen ataupun hubungan jangka panjang untuk sekarang gitu ya. Ya kalau mungkin bisa bahasa kasarnya untuk sekarang dia hanya cari fun aja lah ya. Dia sekedar merasa, oh
dia kebutuhan sosialnya terpenuhi, dan ada beberapa kalau yang dia suka juga di satu sisi kan biasanya kita kalau tertarik sama orang juga ada rasa excitementnya gitu ya. Nah, dia ingin merasakan hal tersebut. Tapi memang sorry to say ya, untuk komitmen aku rasa dari readingan ini ya sepertinya dia sama sekali belum berpikir ke arah sana. Tetapi memang rasa tertarik dan rasa nyaman ke kamu itu memang nggak dipungkir lagi itu ada. Oke? Karena di sini kalau aku lihat ada Five of Wands ya, King of Wands, Page of Wands ya. Karena sebenarnya hatinya sendiri itu masih belum tahu gitu ya. Kalau aku lihat mungkin cenderung usianya juga masih cukup muda ya, orang yang kamu fokuskan. Tapi tentunya ini secara general aja ya, mungkin kecenderungan masih cukup muda juga ya, bisa jadi lebih muda dari kamu ya. Jadi secara emosional juga dia masih bingung sebenarnya apa sih yang dia harapkan, apa sih yang dia ekspektasikan dalam suatu hubungan, tipe pasangan seperti apa sih yang dia sebenarnya inginkan, atau sifat-sifat ataupun prinsip hidup yang paling dia utamakan dalam nantinya kalau berkomitmen itu apa sih? Mungkin dia juga nggak bisa jawab kalau ditanya begitu. Yang dia tahu adalah kalau dalam berhubungan, kalau misalkan dalam romantic relationship, ya harus terus-menerus cari alternatif baru, ide baru supaya nggak membosankan. Ya hanya sebatas itu aja gitu yang dia pikirkan selama ini gitu. Jadi ya dalam tanda kutip kemungkinan sebenarnya orang yang kamu fokuskan ini memang secara emosional masih belum terlalu dewasa ya, jadi memang dia sendiri belum siap berkomitmen. Karena ini banyak wands ya, ada kemungkinan orang yang kamu fokuskan ini berasal dari fire sign ya, jadi bisa dari Aries, Leo, ataupun Sagittarius ya, bisa jadi dari sign tersebut, tetapi tentunya karena ini general bisa dari sign manapun. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu ya secara general nih, apa yang dia rasakan kepada kamu nih ya, para Aquarius. Kita akan coba lihat lagi aja ya ke 5 kartu berikutnya. Siapa tahu ada perasaan lain, pendapat lain, pandangan lain mengenai kamu di pikiran dia yang mungkin selama ini nggak dia utarakan gitu ya. Oke, kita akan coba lihat. Siapa tahu ini bisa menjadi referensi ataupun pertimbangan kamu nih ke depannya untuk mengambil langkah yang paling tepat mengenai kelanjutan hubungan kalian nantinya begitu ya. Oke. Wheel of Fortune, Queen of Swords, okay, Four of Pentacles, okay, ada Four of Pentacles, ada Wheel of Fortune, Four of Wands, okay, the Chariot, Four of Wands, the Chariot, bottom of the deck, Seven of Cups. Oke. Aku lihat Seven of Cups di sini. Ya. Oke, untuk teman-teman Aquarius, 5 kartu berikutnya ya. Wheel of Fortune, Queen of Swords, Four of Pentacles, Four of Wands, the Chariot, bottom of the deck, Seven of Cups. Oke, di sini kalau aku lihat seperti yang tadi aku bilang ya, kenapa dia belum ada sebenarnya niatan sama sekali untuk menjalin hubungan dalam jenjang yang serius ataupun berkomitmen gitu. Karena sih ada Wheel of Fortune ya, Queen of Swords, ada Four of Pentacles. Di sini ada kuncinya ya. Jadi sebenarnya dalam hal karir ataupun finansial ya, mungkin keuangan juga ya, sebenarnya saat ini dia baru memulai. Oke, jadi bisa jadi dia bisa saja mungkin dulu dia mungkin sempat nganggur ya, ataupun sempat nggak dapat pekerjaan. Mungkin saja baru-baru ini dia baru saja mendapatkan pekerjaan baru, misalkan seperti itu. Bisa jadi juga baru-baru ini saja dia baru merintis bisnisnya, oke, ataupun usahanya begitu ya. Nah, karena itulah sebenarnya sebagian besar fokus energinya itu bukan kepada relationship, tetapi untuk bagaimana cara dia itu agar bisa beradaptasi. Karena sih ada Queen of Swords ya, beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan ataupun karir ataupun bisnis dia yang saat ini dia jalankan gitu. Jadi dia menganggap ya seperti relationship ini ya, maksudnya ya untuk ketemu orang baru, untuk misalkan bercanda tawa, untuk sharing, untuk saling suka dan sebagainya, dia hanya anggap itu sebagai selingan. Oke, karena fokus utama dia saat ini adalah bagaimana caranya agar dia bisa memperbaiki keadaan karir ataupun keuangan dia ataupun bisnis dia. Fokus energinya itu lebih besar di sini ya. Oke, jadi ini hanya selingan aja, karena itulah dia nggak berpikiran ke arah komitmen dan sebagainya.
Oke, karena bagaimanapun dia juga sadar, dia juga butuh teman, dia juga butuh rasa ketertarikan, semangat juga gitu ya, rasa excitement juga, karena yang tadi aku bilang ya, orang ini sebenarnya adalah tipe adventurous ya, suka bertualang, suka hal-hal baru, gampang bosenan dan sebagainya. Karena itulah dia sadar juga gitu kalau dia sepenuhnya ada di karir atau keuangan juga, dia bisa-bisa ya mungkin gila juga gitu, dia butuh selingan juga. Nah, dia memilih ini. Bukan berarti dia tipe playboy ataupun sengaja mempermainkan hati orang loh ya, bukan loh ya. Oke, kalau aku lihat dia bukan tipe seperti itu, tetapi memang dia orang yang gampang bosanan. Oke. Di sini ada Four of Wands sama The Chariot. Juga ini dipicu juga kalau aku lihat ada tuntutan dari pihak keluarga dia ataupun mungkin pihak-pihak yang dia sayangi gitu ya. Kemungkinan sih keluarga ya, karena di sini ada Four of Wands ya. Four of Wands itu biasanya identik dengan rumah ya, ataupun lingkungan keluarga. Mungkin selama ini dia sadar ya bahwa dia itu mungkin orangnya kurang mandiri, mungkin kurang bertanggung jawab juga terhadap diri sendiri, kurang bertanggung jawab juga terhadap keluarga. Nah, sehingga dia mendapat istilahnya pecutan juga nih dari keluarga. Mungkin bisa sindiran, mungkin bisa teguran, mungkin bisa omongan gitu. Yang pada akhirnya membuat dia merasa, oh ya sudah nih, ini saatnya gue memperbaiki hidup gue nih. Gue harus berusaha untuk lebih mandiri, lebih bertanggung jawab lagi terhadap diri sendiri. Istilahnya nggak inilah ya, nggak malu-maluin banget keluarga dia gitu ya. Di sini Four of Wands. Sebenarnya saat ini dia itu lagi dalam masa transisi ya. Transisi di sini ada Chariot, transisi ataupun transformasi ya. Walaupun belum terlalu kelihatan di sini ya. Sebenarnya dia itu dalam masa transisi menjadi pribadi yang lebih mapan dan lebih dewasa. Dia masih ada dalam transisi itu. Nah, kebetulan kamu bertemu dia pada saat di masa transisi ini. Jadi kelihatannya dia masih kayak agak labil, masih agak nggak jelas ya, karena memang dia masih transisi. Sebelumnya dia itu jauh lebih nggak bertanggung jawab lagi. Mungkin ya bisa aja jadi dulu itu mungkin dia playboy ataupun playgirl gitu ya. Benar-benar mungkin sengaja ngebaperin orang lain hanya untuk ya supaya ego boost aja, untuk ego dia. Dulu mungkin dia seperti itu, tetapi sekarang dia itu lebih bertanggung jawab dan tidak ingin menyakiti hati orang lain, terutama keluarga-keluarga terdekat dia. Dia ingin menjadi orang yang lebih bertanggung jawab sebenarnya. Jadi kalau aku lihat orang ini nih sebenarnya memiliki potensi yang lumayan baik nih ya untuk dijadikan pasangan, karena pada akhirnya ketika dia sudah bertransformasi ya, biasanya kalau orang sudah ada istilahnya udah melewati satu masa di mana dia udah benar-benar sadar dia harus berubah, baru dia bisa benar-benar transformasi menjadi pribadi yang baru. Nah, inilah saat dia gitu loh. Nah, kebetulan aja kamu ketemunya di saat yang ya dalam tanda kutip agak kurang tepat gitu ya, karena dia masih bertransformasi. Nah, kira-kira bagaimana nih? Mungkin kamu agak bingung ya, karena situasinya kan agak tricky. Artinya butuh waktu sebenarnya sampai dia mapan secara emosional gitu, untuk mengimbangi kamu juga gitu. Karena saat ini memang dia nggak ada niat komitmen. Kalau memang kamu mengharapkan hubungan ini bisa melaju ke jenjang yang lebih serius ataupun berkomitmen gitu ya, memang membutuhkan waktu yang nggak sebentar sih kalau aku lihat. Karena itulah di sini bottom of the deck-nya ya bisa kita artikan kiat, saran ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta untuk kamu ya. Ini mungkin suaraku semoga kedengeran ya. Kebetulan di luar mulai hujan deras ya. Oke. Nah, di sini Seven of Cups ya. Bottom of the deck-nya Seven of Cups di sini berarti the choices, pilihan. Sebenarnya pilihan itu sebetulnya ada di tangan kamu sepenuhnya. Apakah memang kamu mau menunggu dia? Istilahnya memang selama ini kalau aku lihat memang kamu nggak bisa berharap lebih ya. Hubungan ini akan dibawa ke jenjang yang lebih serius dalam waktu dekat. Ada baiknya kamu mulai sedikit realistis ya. Sepertinya dalam sekarang nih ya, dalam jangka waktu dekat ini sepertinya belum ke arah sana gitu ya. Nah, tapi kalau memang kamu mau mensupport dia, minimal menjadi teman baik dia, nanti ketika waktunya dia sudah ready, mungkin baru bisa lebih terlihat apakah hubungan ini bisa dilanjutkan ke jenjang komitmen, seperti itu ya. Oke. Nah, tapi di satu sisi juga kamu perlu sadar bahwa sebenarnya di luar sana kamu masih memiliki pilihan yang lain di sini kalau aku lihat. Karena sebenarnya masih banyak juga nih orang yang mungkin menaruh rasa kagum dengan kamu, mungkin juga yang sebenarnya sudah cukup mapan juga ya secara emosional, istilahnya bisa lebih memberikan kamu kepastian lah ya, istilahnya di luar sana gitu ya. Oke. Nah, tapi sekali lagi ini bukan berarti aku langsung istilahnya menyarankan kamu apakah
menyudahi dengan dia ataupun memilih dia, enggak, karena sepenuhnya pilihan ada di tangan kamu. Sekali lagi, ini dengarkan kata hati kamu, yang mana yang ingin keputusan mana yang benar-benar membuat kamu itu nggak merasa terbebani, dan juga yang paling tepat menurut kata hati kamu. Jadi intinya adalah ikuti kata hati kamu. Kamu punya pilihan yang lebih baik di luar sana sebenarnya, tetapi apakah kamu ingin tetap dalam pilihan yang sekarang ataupun orang yang kamu fokuskan? Keputusan ada di tangan kamu, tetapi ya sebenarnya keputusan apapun yang kamu ambil, aku yakin selama kamu mendengarkan kata hati kamu dan tidak ada rasa penyesalan, pada akhirnya kamu tetap akan berakhir bahagia. Kurang lebih seperti itu ya para Aquarius. Jadi terlepas dari seberapa resonate ya readingan kita pada kali ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi dan pertimbangan untuk kamu ya, agar kamu bisa mengambil keputusan yang paling tepat, yang tentunya bisa membawa kamu kepada kebahagiaan di masa depan. Oke, good luck ya untuk kamu para Aquarius. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.